Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Rijali Hadi. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kakak akan mengenalkan sedikit tentang perpajakan untuk generasi milenial atau generasi yang saat ini. Nah, jadi kan untuk kenapa pajak sejak dini itu sudah dikenalkan kepada murid. Nah, jadi gini loh, Ding. Kalaunya kan sekarang itu usaha atau yang lainnya sudah bisa secara online. Nah, baik yang bisa dipromosikan di media sosial, misalkan Instagram, YouTube, WA, atau yang lainnya. Jadi misalkan kalaunya adik-adik yang saat ini sudah berusaha dan memiliki penghasilan, misalkan nih adik nih ada membayar pajak nominalnya itu 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah itu kemana saja untuk uang-uangnya? Nah, jadi yang pertama, uang pajak yang adik-adik bayarkan itu akan dimeratakan di seluruh Indonesia. Nah, untuk perataannya itu ada beberapa atau rupiah-rupiahnya. Nah, yang pertama itu untuk yang bagian ekonomi, misalkan nanti ada yang rupiahnya 151.305. Nah, terus ada untuk yang pendidikan, untuk pertahanan. Nah, jadi intinya untuk uang lingkup pajak itu untuk semua aspek, tidak cuma satu aja. Nah, terus untuk tarif pajak UMKM itu sekarang itu berapa? Nah, jadi untuk sekarang tarif pajak UMKM itu cuma 0,5%. Jadi cuma rendah saja, cuma 0,5%. Nah, jadi kenapa untuk UMKM itu merupakan tulang punggung perekonomian? Nah, jadi untuk UMKM itu sangat mendominasi perekonomian di Indonesia. Nah, sebab banyak sekali nih untuk usaha-usaha yang sekarang, nah entah itu usaha yang besar atau yang misalkan sudah melebihi dari yang batas UMKM. Nah, yang banyak terkait dengan resiliensi. Nah, namun untuk yang usaha UMKM atau usaha yang mikro kecil itu cukup stabil untuk pertumbuhannya. Nah, itu ada beberapa backgroundnya untuk yang bagian usaha besar sama usaha mikronya sejak tahun 2010 dan sampai tahun 2013 dan sampai sekarang juga. Nah, terus kenapa pajak UMKM atau yang tarif pajak 0,5% itu diberikan? Nah, itu yang pertama untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Nah, jadi untuk mendukung masyarakat tadi biar sadar pajak. Nah, terus untuk lebih memberikan keadilan. Jadi itu ada bedanya, baik yang usahanya besar, untuk usaha kecil, jadi beda-beda untuk pajaknya. Nah, terus untuk memudahkan melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, terus memberikan kesempatan berkontribusi untuk negara kita. Nah, serta yang terakhir itu untuk manfaatnya pajaknya bagi masyarakat meningkat. Jadi banyak yang lebih tahu tentang pajak, baik dari yang UMKM atau bahkan sampai yang usahanya yang sudah yang besar. Nah, jadi untuk subjek pajak, untuk subjek pajaknya itu ada dua nih. Nah, yang pertama itu untuk subjek pajak orang pribadi. Nah, jadi seperti yang kita ini itu masuknya ke kategori orang pribadi. Nah, untuk jangka waktunya itu ada 7 tahun untuk menggunakan tarif pajak UMKM atau yang 0,5%. Terus yang kedua itu subjek pajaknya adalah badan usaha. Badan usaha itu kan bentuknya beda-beda. Misalkan ada perusahaannya berbentuk PT, CP, firma, dan koperasi. Jadi itu adalah subjek pajak yang diberikan atau yang boleh menggunakan tarif pajak UMKM. Nah, terus untuk objek pajaknya sendiri itu ada yang pertama adalah penghasilan. Nah, untuk penghasilan itu dari usaha. Nah, kemudian peredaran brutonya atau omset selama 1 tahun tidak boleh melebihi dari 4,8 miliar. Sebab kalau misalkan lebih dari 4,8 miliar, itu nanti tidak bisa dikenakan tarif pajak yang UMKM yang 0,5%. Nah, terus semua omset itu ditotal selama 1 tahun. Jadi jangan cuma di salah satu tempat usaha saja yang dihitung pajaknya atau penghasilannya, namun diwajibkan untuk semua aspek.
untuk pelunasan pajak itu ada dua cara. Cara yang pertama itu kita akan membayarkan pajaknya sendiri. Nah, pajaknya sendiri itu bisa dibayarkan. Nah, kemudian yang kedua itu bisa untuk dipotong atau dipungut oleh rekanan atau biasanya bendahara. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik semuanya itu untuk pelunasan pajak, misalkan mau menyetorkan sendiri itu caranya bagaimana? Jadi untuk caranya, nah yang pertama kita menghitung dulu, menghitung pajaknya itu nanti akan kakak tampilkan contohnya. Nah, di sini contohnya kan untuk peredaran bruto. Nah, peredaran bruto, nah misalkan di sini kan namanya itu adalah Pamanudin. Nah, untuk di tahun 2019, nah itu kan memiliki ada usahanya ada dua tempat. Yang pertama ada di Pasar Candi. Nah, itu memiliki peredaran usahanya sebesar 50 juta. Nah, terus untuk di Pasar Amuntai itu nanti ada memiliki penghasilannya 60 juta rupiah. Nah, jadi untuk itu adik-adik semuanya dihitung pajaknya 50 juta kita tambahkan dengan 60 juta. Nah, selama yang itu tadi jumlah keseluruhan totalnya itu 110 juta dari dua tokonya. Apabila misalkan adik-adik semuanya ada memiliki usaha yang lebih daripada sekarang, nah itu otomatis kan tinggal kita hitung lebih daripada itu. Nah, jadi untuk usaha keseluruhan kan 110 juta dari dua toko. Nah, karena peredarannya usaha Pamanudin dari seluruh tempat usahanya tadi di tahun 2019 kurang dari 4,8 miliar, maka boleh mendapatkan fasilitas yang UMKM atau yang pajaknya 0,5%. Nah, terus Pamanudin terdaftar pada Januari tahun 2019. Bagaimana pengenaan PPh finalnya? Nah, jadi untuk PPh final itu nanti dikenakan. Nah, jadi kan tadi ada 110 juta. 110 juta itu bukan didapat langsung dari jumlah keseluruhan selama 1 tahun. Namun untuk pajaknya itu wajib dibayarkan setiap bulan. Nah, dan untuk pembayaran pajak itu ada batasnya atau tanggalnya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulannya. Nah, jadi dari Pamanudin tadi dia wajib merekap penghasilan atau omset atau peredaran usahanya selama 1 bulan itu berapa. Misalkan pada bulan Januari ada memiliki peredaran usahanya besar 10 juta, nanti dikalikan tarif pajaknya yang 0,5%, maka pajak yang dibayarkannya adalah Rp50.000. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian itu ada untuk cara bayar pajak. Nah, cara bayar pajak nanti ada menginput, ada namanya itu kode pembayaran. Nah, kode pembayaran bisa diingat adik-adik. Untuk kode pembayaran itu menggunakan kode akun 41128 atau bisa dikatakan itu PPh-nya PPh final. Nah, terus untuk jenis setoran 420 yaitu untuk kita memotong pajaknya sendiri. Nah, untuk membuat kode bayar pajaknya itu bisa di mana? Yang pertama, buat kode bayar pajak itu bisa di DJP online, terus layanan billing itu bisa adik-adik akses, bisa ke kantor pajak, bisa juga ke kring pajak, atau jasa layanan lainnya. Nah, untuk bayar pajaknya, nah sehabis adik-adik semua memiliki kode untuk pembayaran, nanti akan adik bayarkan ke petugas, bisa di teller bank atau kantor pos. Kalau misalkan ada memiliki ATM, bisa dibayar juga melalui ATM, atau aplikasi online shop, misalkan Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Nah, jadi di sini akan kakak kasih tips sedikit, cara mudah sekali langkah. Jadi langsung adik-adik bayarnya ke ATM, baik kode billingnya atau itu. Nah, yang pertama di sini ada Bank Mandiri. Nah, yang pertama kan kalau misalkan kita Bank Mandirinya ada di Amuntai di sini, jadi untuk Bank Mandiri ataupun BNI itu caranya sama. Nah, tinggal masukkan kartu ATM adik-adik, habis itu kan ada memilih masukkan PIN, pilih menu lain, nanti ada keterangannya menu pembayaran. Nah, jadi habis menu pembayaran, adik-adik semua kasih, nah itu ada pajak atau penerimaan negara. Tinggal adik-adik tentukan masa pajaknya. Misalkan tadi kan contohnya tadi ada 10 juta omset dari Pamanudin itu di bulan Januari tahun 2019. Nah, berarti kan dimasukkan masa pajaknya, terus nanti masukkan nomor NPWP dan peredaran usahanya tadi berapa.
Nah, terus cara lapornya itu bagaimana setelah kita bayar pajak, terus untuk billingnya sudah. Nah, untuk lapor pajaknya itu menggunakan formulir 1770. Nah, 1770 ini kayaknya sudah bisa semua. Ini untuk pengisiannya. 1770 itu untuk penggunaannya untuk usaha. Nah, terus kalau untuk cara melaksanakan atau langkah-langkah pelaksanaan dari PP 23 atau yang pajak UMKM 0,5% itu apa? Jadi yang pertama, nah, yang pertama, Ading tuh wajib daftar NPWP dulu. Nah, kalau misalkan belum terdaftar, apabila misalkan adik-adik semua sudah memiliki usaha atau penghasilan nantinya, untuk syaratnya itu cukup mudah. Yang pertama, fotokopi KTP. Nah, terus yang kedua itu surat keterangan usaha atau SKU yang bisa adik-adik minta di kepala desa atau dari kelurahan. Nah, terus untuk daftar NPWP itu bisa kemana aja? Nah, untuk jangka waktu pendaftaran itu selama 1 hari. Nah, tapi kalau untuk daftar online itu bisa juga. Nah, untuk online itu ada lamannya. Nah, laman online-nya itu irek.pajak.go.id. Nah, ini untuk materinya kakak cukupkan sampai di sini juga. Nanti kalau misalkan nanti ada pertanyaan,